Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa muhibbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Yang sangat kami muliakan Ibu Wakil Ketua Yayasan, tanpa mengurangi rasa hormat, yang kami hormati pimpinan Universitas Bahauddin atau Uniba, Bapak Profesor Rahmat, yang walaupun baru kenal tapi serasa jadi saudara sudah lama, dengan seluruh jajaran pimpinan Uniba Sumeneb ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Dan yang sangat kami banggakan, adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang mudah-mudahan semuanya nanti menjadi orang yang sukses. Amin. Sukses itu tidak harus jadi PNS, adik-adik. Karena ternyata banyak PNS bahkan suami istri tapi utangnya banyak. Berarti ini tidak sukses. Dan saya di Kementerian Agama itu menangani haji. Dari pendaftar haji itu yang PNS ternyata hanya 20%. 80%-nya yang daftar haji itu yang bukan PNS. Kira-kira lebih sok gimana antara PNS dan non PNS? Artinya bahwa keberhasilan seseorang itu bukan dia PNS atau tidak PNS. Makanya Prof dan para dekan, para wakil rektor, kalau cari menantu tidak harus PNS. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, alhamdulillah saya baru kali ini mengisi sebuah acara nyangu tisu. Mengapa? Karena saya sudah keringetan sejak tadi. Baru pertama ini saya harus menyampaikan materi di depan profesor, di depan para wakil rektor, para dekan, di depan ibu pengurus yayasan. Jadi saya anggap ini adalah latihan ujian terbuka bagi doktoral saya gitu. Alhamdulillah, insya Allah sebentar lagi kami ujian tertutup, Prof. Jadi ini latihan ujian terbuka. Dan yang bisa menghentikan saya ceramah nanti adalah lutut saya. Kalau semakin gemetar nanti saya akan berhenti. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, mohon maaf sebelumnya ketika kami diundang untuk memberi materi atau bahasa mainstreamnya adalah ceramah, maka saya sadar sesadar-sadarnya bahwa masyarakat semuanya termasuk adik-adik sekalian ini sebetulnya tidak butuh kepada ceramah. Betul ya? Betul? Kalau betul mau turun saya. Bapak Ibu sekalian, saat ini yang dibutuhkan masyarakat itu bukan ceramah, bukan pengajian, tetapi yang dibutuhkan masyarakat adalah teladan. Setuju? Betapa banyak penceramah di YouTube yang ternyata tersandung kasus. Ada yang kasus narkoba, ada yang kasus ini dan itu. Dan ini yang kemudian membuat pergeseran nilai ceramah itu. Dulu ketika seorang kiai berceramah, maka ceramah itu adalah betul-betul merupakan tuntunan.
Dan tidak main-main tantangan yang dihadapi kiai ketika ceramah. Termasuk sesepuh pendiri yayasan ini, almarhum Kiai Bahauddin. Saya adalah salah satu pengagum beliau, bahkan jauh sebelum saya di Sumeneb. Saya sering baca buku-buku beliau. Alhamdulillah, tidak saya sangka satu saat saya akan berdiri di gedung yang mulia ini, yang juga merupakan rintisan almarhum. Kiai dulu ketika ceramah, adik-adik sekalian, bisa-bisa taruhannya nyawa. Tetapi kalau kiai saat ini kan tidak. Mohon maaf, mumpung belum ada Kiai Zainal. Kalau sekarang kiai ceramah, itu bahkan masyarakat ngawal dengan konvoi sepeda motor, puluhan sepeda motor, bahkan pakai lampu dan suara uyu-uyu itu, apa namanya, sirine. Lalu turun dari mobil, dibukakan pintu, dielulukan, banyak yang salaman, banyak yang ngasih uang. Pertanyaan saya, mana nilai perjuangannya di sini? Yang datang ke sebuah pengajian pasti orang-orang baik semua. Sebab kalau orang tidak baik, ngapain datang ke pengajian? Ya maksimal orang yang tidak baik datangnya pengajian itu adalah tukang togel yang biasa ngeramal. Jadi ceramah kiai diramal. Kiai tadi menyebut tanggal 28, berarti nanti koknya sekian, asnya sekian. Ada pergeseran akhirnya. Pergeseran selanjutnya adalah bahwa ceramah itu dianggap sebagai hiburan, Bapak Ibu. Coba sekarang ada seorang kiai sangat ilmiah, ilmunya sangat dalam, tetapi tidak lucu, maka akan kalah populer dengan kiai yang biasa-biasa saja, tapi dia setengah ngelawak. Sehingga ketika pulang dari pengajian, masyarakat ditanya, gimana kiai? Enak ceramahnya. Enak gimana? Lucu, takar kayak tabu. Pergeseran, sehingga tuntunan menjadi tontonan, tontonan berubah menjadi tuntunan. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, karena ini temanya tentang maulid, kita mencoba mengupas maulid ya. Mohon izin Prof, Pak Rektor, Wakil Rektor, dan Ibu dari pengurus yayasan, saya tidak akan membahas bagaimana keindahan fisik Rasulullah, tidak akan membahas bagaimana ketika Rasulullah berada di tengah-tengah orang maka beliau selalu lebih tinggi, dan seterusnya, terlalu mainstream. Bapak Ibu, kita mencoba membahas Rasulullah dari sisi yang lain ya. Sekarang begini, ketika kita mendengar kehebatan Rasulullah, mendengar keberhasilan beliau dalam jangka waktu 23 tahun, beliau diangkat sebagai Rasul umur 40 dan wafat umur berapa dia? Halo? Rasulullah wafat umur berapa? 63. Berarti beliau mengemban misi kerasulan 23 tahun. Jangka waktu yang begitu singkat ini Rasulullah mempergunakan dengan sebaik-baiknya sehingga beliau menjadi pimpinan kelas dunia yang diakui siapapun. Belum pernah ada keberhasilan pemimpin sebelum Rasulullah dan sesudah Rasulullah yang sama seperti beliau. Ketika kita membahas hal ini, maka yang terpikir di benak kita secara otomatis adalah wajar. Rasulullah itu orang istimewa yang ditakdirkan memang seperti itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian dalam mindset kita itu terpatri, dalam mindset kita sudah ada keyakinan yang mendalam bahwa apapun yang dilakukan Rasulullah, sebaik apapun keberhasilan beliau, itu adalah suatu hal yang wajar, bukan sebuah prestasi. Karena mindset kita mengatakan Rasulullah berhasil, wajar, orang pilihan Allah pasti istimewa. Ini yang secara tidak sadar akhirnya terus membawa kita kemudian meletakkan posisi Rasulullah bukan pada posisi yang sebenarnya, bukan pada posisi sebagai manusia yang sempurna, bukan pada posisi yang mulia. Ya karena itu tadi,
mindset kita ketika mendengar Rasulullah itu berhasil begini-begini, refleks kita mengatakan wajar karena memang beliau dicetak seperti itu oleh Allah. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, pemikiran ini adalah pemikiran yang salah. Pemikiran yang apabila terus kita ikuti akan menjerumuskan kita kepada sikap kurang memuliakan Rasul. Sekarang kita coba analogikan dengan hal lain. Saya tanya, adik-adik sekalian, bapak ibu kalian nikah, lalu ibu kalian melahirkan kalian, itu lebih ajaib mana dibandingkan dengan sebuah robot yang bisa ngomong, bisa mengeluarkan teh atau kopi, bahkan bisa menutup pintu dan bisa menyapu rumah? Kira-kira lebih ajaib mana? Lebih ajaib pembuatan manusia. Pertanyaannya, mengapa kemudian ketika ada orang melahirkan, baik di rumah sakit atau di rumah ditolong oleh bidan, kita anggap biasa-biasa saja? Ada orang melahirkan, oh ya. Tapi ketika disiarkan bahwa seseorang mempunyai robot yang bisa bicara, robot yang bisa nyapu, robot yang bisa masak, maka orang akan berbondong-bondong datang ke rumah itu dan ingin menyaksikan seajaib apa robot tersebut. Ini mindset yang seharusnya kita sadari dan harus segera kita rubah. Sesuatu yang sangat ajaib tetapi sering terjadi, hampir tiap hari terjadi, akhirnya menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Tetapi sesuatu yang tidak begitu ajaib karena jarang terjadi, hal tersebut akhirnya lebih menarik perhatian kita. Harusnya kita sadar bahwa Albert Einstein dibandingkan Rasulullah itu tidak ada apa-apanya. Tetapi kenapa kita lebih hafal sejarah Albert Einstein daripada sejarah Rasulullah Muhammad SAW? Adik-adik, pernahkah kita melihat sejarah Rasul itu dari sisi kemanusiaan? Pernahkah kita berpikir bahwa kita yakin Rasulullah itu adalah orang yang paling disayangi oleh Allah, yang kemudian ketika minta apapun itu pasti diberi oleh Allah? Ketika adik-adik punya pacar, lalu pacarnya minta sesuatu, pasti jawaban pasangannya, yang apa sih yang tidak untuk ayang, kan begitu? Setuju ya? Setuju ya? Aku bahkan pengalaman. Cintanya Allah adik-adik kepada Rasulullah lebih jauh dari itu, lebih dalam dari itu. Pernahkah kita berpikir bagaimana perasaan Allah? Maaf, agak ekstrim. Bagaimana perasaan Allah ketika melihat Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah dan Rasulullah tidak minta buruk? Bagaimana perasaan Allah ketika melihat Rasulullah harus berperang sampai kepala beliau yang mulia itu terluka dan bercucuran darah, gigi geraham beliau sampai ada yang patah, Rasulullah kesakitan, sementara posisi beliau adalah orang yang sangat dicintai Allah, yang seandainya beliau mengangkat tangan, ya Allah kirim satu orang Jibril saja kepadaku sehingga aku tidak perlu susah payah untuk berperang, Allah pasti ngasih itu. Tapi ternyata Rasulullah memilih untuk berperang, memilih untuk terluka, memilih untuk kesakitan. Pernah kita berpikir seperti itu? Sepertinya jarang. Sisi kemanusiaan Rasulullah ini yang jarang kita pikirkan. Adik-adik sekalian, pernahkah kita tanpa berniat membandingkan antara satu Rasul dengan Rasul yang lain karena masing-masing punya keistimewaan? Pernahkah kita melihat sejarah Nabi Musa? Bisa dicek di kitab Ad-Dasuki. Oh, tapi Injil loh. Dalam kitab Ad-Dasuki Syarah Ummul Barahim
Di situ diterangkan kisah bagaimana ketika Nabi Musa baru dipanggil oleh Allah selama 40 hari di Gunung Tursina, kemudian beliau turun dari gunung. Beliau setiap kali bertemu dengan manusia setelah 40 hari lamanya dipanggil oleh Allah di Gunung Tursina, turun dari gunung, setiap kali bertemu manusia dan ada manusia yang menyapa Nabi Musa spontan muntah. Disapa lagi oleh manusia, muntah lagi. Terus seperti itu sampai beliau sangat lemas karena tidak ada lagi yang bisa dikeluarkan. Ketika sudah dalam keadaan normal, Nabi Musa ditanya oleh temannya, oleh keluarganya, "Wahai Nabi Musa, kenapa awal-awal ketika engkau turun dari Gunung Tursina, setiap kali engkau kami sapa, kamu langsung muntah?" Apa jawaban Nabi Musa? "Maaf, setelah 40 hari saya biasa mendengar kalam-kalam Allah di Gunung Tursina, saya mendengar suara kalian itu jijik saya. Sehingga setiap kali mendengar suara manusia, spontan saya langsung muntah." Adik-adik, pertanyaan saya, pernahkah kita melihat, pernahkah kita membaca sebuah sejarah, sebuah riwayat yang mengatakan bahwa pagi hari ketika malam harinya Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah, adakah sejarah yang mengatakan bahwa Rasulullah muntah-muntah pagi harinya? Tidak pernah. Apa yang dialami Rasulullah ketika Mi'raj ini jauh lebih mulia daripada apa yang dialami Nabi Musa 40 hari. Nabi Musa 40 hari itu berdialog dengan Allah, tetapi Nabi Musa tidak berkumpul dan tidak bisa melihat zat Allah. Rasulullah ketika Mi'raj langsung sowan kepada Allah, berbincang-bincang, berkumpul dengan zat yang paling mengasihi dan dikasihi oleh beliau. Tapi sekali lagi, tidak pernah ada sejarah riwayat yang mengatakan setelah Rasulullah berjumpa dan berdialog dengan Allah, keesokan harinya kemudian beliau bergaul bersama para sahabat lalu muntah-muntah. Tidak pernah. Mungkin adik-adik bertanya, apakah Rasulullah tidak jijik? Saya katakan, jijiknya Rasulullah kepada umatnya waktu itu jauh melebihi jijiknya Nabi Musa kepada umatnya. Karena Nabi Musa hanya mendengar, sementara Rasulullah dengan seluruh panca indera beliau berkumpul bersama Allah. Lalu kenapa Rasulullah tidak muntah ketemu dengan umatnya? Jawabannya satu, karena rasa kasih sayang Rasulullah kepada umatnya itu jauh melebihi rasa jijik beliau kepada umatnya. Itu jawabannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibaratnya ayah ibu kita lah, atau nanti kalian pasti punya anak, asal kawin dulu. Kalian nanti adik-adik ketika punya anak, anaknya masih kecil, lalu anaknya itu pup, tahu pup ya? Nah, beol. Maka kalian sebagai bapak dan ibu tidak segan-segan membersihkan kotoran itu walaupun dengan tangan kanan, tanpa sarung tangan, enak saja. Habis itu kerasa lapar, makan, bahkan kadang-kadang lupa gak basuh tangannya, sehingga sedek sekuning. Pertanyaannya sama kayak tadi, apa kalian tidak jijik pada anaknya? Sama, sebetulnya secara normal sama jijiknya. Tetapi kasih sayang bapak dan ibu kepada anaknya melebihi rasa jijik yang dia lakukan ketika harus membersihkan kotoran itu. Inilah keistimewaan Rasulullah Muhammad SAW. Adik-adik sekalian, sekali lagi, amat jarang di antara kita yang mencoba untuk menganalisa sejarah Rasulullah, garis kehidupan beliau, perjuangan-perjuangan beliau, ditinjau dari sisi kemanusiaan, sangat jarang. Lagi-lagi yang banyak di antara kita pemikiran yang mainstream, pemikiran yang mengatakan bahwa Rasulullah itu istimewa, biasa-biasa saja karena memang dicetak seperti itu. Jangan lupa bahwa Rasul itu beliau memang sudah yatim
sayang, kenapa dibuat yatim? Kan begitu. Umur 6 tahun ketika beliau masih sayang-sayangnya pada ibunya dan tidak bisa mandiri pada anak kecil-kecil yang lain, Rasulullah sudah kehilangan seorang ibu. Harusnya kita bertanya, katanya Allah sayang pada Muhammad, kenapa kemudian ibunya diwafatkan? Lalu umur 6 tahun beliau harus menggembala kambing untuk mencari nafkah untuk makan beliau. Lagi-lagi kita harusnya bertanya, katanya Rasulullah itu disayang oleh Allah, tapi kenapa kemudian tidak diletakkan pada keluarga yang kaya? Kenapa masa kecil Rasulullah itu penuh penderitaan sampai beliau besar, sampai beliau beristri Khadijah, sampai punya anak? Tekanan demi tekanan itu terus dilakukan oleh orang-orang kafir. Kita mungkin jarang tahu bagaimana beratnya kejiwaan Rasulullah ketika beliau mempunyai anak yang sangat beliau cintai, Sayyidatuna Fatimah. Satu sisi beliau harus melindungi diri beliau dari bahaya-bahaya yang selalu menjadi serangan orang kafir itu. Di satu sisi beliau harus mampu meyakinkan dan memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya kepada Fatimah. Mungkin pernah ya adik-adik mendengar sejarah. Suatu saat ketika Rasulullah sedang bersujud di Ka'bah, maka ada orang kafir yang kemudian meletakkan ari-ari onta di punggung beliau sampai punggung beliau penuh darah dan darahnya itu menetes. Fatimah yang waktu itu umur sekitar 10 tahun, beliau yang membersihkan darah itu. Anak umur 10 tahun sudah harus menghadapi kenyataan bahwa abahnya adalah orang yang paling dibenci di Makkah. Tidak jarang kemudian Fatimah lewat di sebuah kerumunan orang, lalu dia mendengar percakapan bahwa orang-orang itu akan membunuh Rasulullah. Kita bayangkan bagaimana seandainya yang jadi Fatimah itu kita, yang mendengar ancaman bahwa bapak kalian akan dibunuh. Sehingga satu saat karena tidak sadar, karena sudah tidak kuat Fatimah ini, dan karena sangat takut bapaknya akan dibunuh, Fatimah datang ke Rasulullah. Abah, saya tadi mendengar orang rasan-rasan, katanya mereka mau membunuh Abah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Yang beliau lakukan adalah, tunggu Fatimah ya. Rasulullah langsung mengambil wudhu, lalu beliau mengajak Fatimah supaya ditunjukkan mana orang yang akan membunuh saya. Digandenglah Fatimah yang masih berumur 10 tahun, tunjukkan nak kepada Abah, mana orang yang akan membunuh Abah. Ditunjukkan, itu bang orangnya. Rasulullah berkata pada Fatimah, kamu tinggal di sini ya, diam di sini, nanti lihat apa yang akan dilakukan Abah pada orang itu. Fatimah berdiri, Rasulullah menghampiri orang itu, dan yang terjadi tidak ada apa-apa. Bahkan ketika Rasulullah menghadapi orang itu, katanya kamu mau membunuh saya, orang itu hanya diam tertunduk, tidak berkata apa-apa. Karena salah satu keistimewaan Rasul adalah wajah Rasulullah adalah wajah yang paling indah seluruh dunia, tetapi keindahan wajah beliau tidak mampu seorang pun bisa menikmati karena kewibawaannya. Kawan maupun lawan ketika berhadapan dengan Rasulullah, dalam hitungan detik mereka pasti akan tertunduk otomatis. Oleh karena itu tidak pernah ada dalam sejarah cewek-cewek Mekah atau cewek-cewek Madinah yang terpesona oleh kegantengan Rasulullah lalu mengiris tangan mereka. Gak ada kan? Beda dengan mindset ini harus kita rubah ya, bahwa Rasulullah itu istimewa tapi biasa-biasa saja karena ditakdirkan oleh Allah seperti itu. Jangan. Coba gali sisi-sisi yang lain dari kehidupan Rasulullah, masukkan ke dalam logika kalian sebagai mahasiswa, sebagai agent of change, lalu analisa betapa hebatnya Rasulullah dan betapa beliau berusaha untuk memberikan teladan yang sebaik-baiknya kepada kita. Adik-adik sekalian,
insya Allah sudah cukup, dan sebentar lagi akan disampaikan ceramah yang merupakan bagian inti dari acara ini. Kalau saya partai tambahan, ya mohon maaf, ini sambil menunggu beliau datang. Karena beliau sudah datang, saya cukupkan sekian. Saya hanya bisa menyampaikan, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, selebihnya mari kita belajar bersama-sama sekuat tenaga meneladani Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tetap bisa mencintai dan dicintai oleh beliau. Amin. Mudah-mudahan kita juga diakui sebagai umat beliau sampai nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Tauhid Mudhari dan sebagai warga Kabupaten Sumeneb khususnya, mari kita perkuat keimanan, keislaman kita, dan juga kita perkuat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita sebagai bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu diutus untuk membawa rahmat. Nah, Nabi Muhammad itu ajarannya itu adalah cinta. Tadi Pak Kandepak sudah menyampaikan hal ini. Jadi beliau itu apa? Raufur Rahim, sangat belas kasih kepada umatnya. Itulah sebabnya ajaran Nabi Muhammad SAW bisa diterima oleh siapapun, baik itu lawan dan itu kawan. Nah, jadi untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah wataniyah kita, dan ukhuwah basyariyah kita ini, kita harus mengedepankan cinta. Cinta ini adalah salah satu ajaran penting dalam agama Islam. Nah, jadi ukhuwah ini, adik-adik sekalian, ada 3 jenis. Jadi ada ukhuwah diniyah, persaudaraan karena kita sama agamanya, kita sama-sama menganut agama Islam. Ada juga ukhuwah wataniyah, persaudaraan karena kita sama-sama menjadi warga negara Republik Indonesia. Jadi persaudaraan yang disyaratkan kepada sesama warga negara Indonesia, ukhuwah wataniyah. Dan yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah. Jadi persaudaraan sesama manusia. Kalau sesama manusia, maka kita juga wajib untuk menghormati, menghargai orang-orang yang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama agamanya dengan kita, tapi mereka juga sama menjadi warga negara Indonesia, sehingga masih ada penyambung sebagai ukhuwah wataniyah. Nah, ini saya udah terlalu banyak bicara ya. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada sore hari ini membawa keberkahan kepada kita semua. Semoga Universitas Baudin yang kita cintai ini menjadi semakin maju, semakin terdepan di Madura khususnya. Dan juga semoga pengurus di yayasan dan seluruh staf akademika di Uniba ini diberi kesehatan, diberi panjang umur, diberi kekuatan dalam mengemban amanah yang besar ini. Dan tentunya semoga peringatan Maulid pada sore hari ini juga menjadi pelecut bagi adik-adik mahasiswa semua, menjadi penyemangat semua untuk meneladani Nabi Muhammad SAW yang kita bisa teladani dari berbagai aspek kehidupan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.